Akhirnya sekarang kita bisa beli GPU kiloan bre. Apalagi kalau belinya bekas mining. Diobral semua. Karena sekarang miner udah nggak butuh duit. Atau... Windows kamu masih bajakan? Ganti original, malulah. Karena sekarang kamu udah bisa beli lisensi Windows original pakai GoPay dan OVO di cdkeysales.com. Tinggal klik link di bawah, masukin keranjang, tulis kode voucher TNT untuk dapat diskon tambahan, check out dan pilih metode pembayarannya. Kalau udah selesai, kamu akan dapat lisensi Windows original yang bisa langsung dipakai untuk mengaktifasi Windows kamu. Bukan cuma Windows, di cdkeysales.com kamu juga bisa beli software dan game original. Link lengkap ada di deskripsi. Gilanya harga GPU kemarin akhirnya sudah mencapai ujungnya. Kemarin bertahan bisa cukup lama sih ya. Dan kenapa sih kok bisa kayak gitu? Apakah masih berani bilang bahwa terjadi kelangkaan bahan baku untuk membuat GPU sampai akhirnya produksinya terhambat? Jelas enggak bre, karena sudah terbukti ini adalah ulah scalper dan miner. Dan bukti nyatanya adalah sekarang para miner menjual GPU-nya dalam jumlah besar. Saya udah sering ngobrolin masalah ini di banyak video di tahun lalu ya, bahwa untuk harga GPU bisa kembali normal, kita butuh harga Bitcoin saat itu ada di angka 400 jutaan dan bertahan di sana selama mungkin. Dan hal ini sudah terjadi dari sejak bulan Mei tahun 2022 lalu. Harganya anjlok dan akhirnya nggak naik-naik sampai sekarang. Dan hanya dalam waktu beberapa bulan ini aja udah cukup untuk membuat para miner angkat tangan. Kita bahas sedikit tentang sejarah naik turunnya harga GPU ini dan kira-kira para miner kemarin itu yang kita sempat hujat rame-rame, apakah mereka benar-benar dapat untung lebih, untung banyak, kaya mendadak, atau sebenarnya mereka nombok? Dan kira-kira apakah mungkin hal ini akan berulang lagi di masa depan? Yang pasti hal ini sudah pernah terjadi di tahun 2017 ke 2018. Waktu itu adalah mining craze yang pertama dan akhirnya berakhir dengan anjloknya harga Bitcoin sama seperti yang barusan terjadi. Dan waktu itu Bitcoin anjloknya lumayan lama bre, sempat beberapa tahun, 2 tahunan, dan baru naik lagi di akhir tahun 2020. Nah, di saat mining craze yang kedua ini mulai jalan, waktu itu RTX 3060 itu sempat bisa menghasilkan uang sekitar 2 jutaan per bulan, mungkin lebih kali ya. Makanya nggak heran orang langsung banyak yang memborong GPU. Gimana enggak, RTX 3060 normalnya harganya ada di 5-6 jutaan, kalau sebulan bisa dapat 2 juta, 3 bulan balik modal bre. Berarti harusnya para miner ini untung besar dong. Kita balik dulu ke akhir tahun 2020, sekitar bulan November kalau nggak salah. Waktu itu adalah tanggal rilisnya RTX 3070, yang dia pertama kali dirilis RTX 3000 itu adalah 3070 itu kalau nggak salah. Dan itu harganya masih normal. Jadi kalau waktu itu kamu udah mulai cari barangnya, itu kayaknya bisa dapat dengan harga sekitar 9-10 jutaan. Tapi dalam waktu beberapa minggu berikutnya harganya berangsur-angsur naik sampai kalau nggak salah RTX 3070 itu sempat menyentuh angka 25 juta. Dan di level harga itu aja masih banyak yang beli. Dan kenaikan harga GPU ini bukan terjadi hanya pada RTX 3070 tapi pada semua GPU yang ada di pasaran. Bahkan GPU generasi lama pun harganya juga ikutan naik. Dan penentuan harga yang baru ini udah bukan lagi berdasarkan performance gaming tapi udah mengikuti performance mining. Dan saya udah pernah bikin rumus kasar versi Tech and Tips gitu ya, bahwa waktu itu harga GPU itu ditentukan oleh seberapa banyak uang yang bisa dihasilkan saat dipakai mining. Dan rumusnya kurang lebih harganya itu adalah di angka dia bisa 10-12 bulan balik modal. Kurang lebih di angka itulah ya. Jadi di saat RTX 3060 bisa menghasilkan sekitar 1,3 jutaan, dia dijual dengan harga sekitar 13-14 juta. Nah, kurang lebih gitu. Tapi satu hal yang perlu kamu tahu, bahwa profit mining bukan hanya ditentukan oleh GPU-nya, tapi ada beberapa hal lain lagi. Yang pertama adalah harga cryptocurrency-nya, dan yang kedua adalah berapa banyak miner yang ikutan mining. Semakin tinggi harga kriptonya, udah pasti profitnya semakin besar juga. Tapi semakin banyak jumlah minernya, profitnya malah jadi kecil. Karena profit yang besar tadi harus dibagi ke semakin banyak miner. Sebenarnya yang di mining menggunakan GPU itu bukan Bitcoin, tapi
Bitcoin menjadi tolok ukur harga cryptocurrency secara global. Jadi kalau harga Bitcoinnya naik, itu otomatis akan diikuti oleh naiknya harga koin yang lain. Dan kalau Bitcoin anjlok, yang lainnya juga cenderung akan ikutan anjlok. Jadi setelah ini, setiap kali saya bilang Bitcoin, itu maksudnya juga mewakili koin yang lain. Di bulan Oktober tahun 2020, RTX 3070 dirilis. Saat itu harga Bitcoin hanya di kisaran 200 juta dan ini adalah harga yang masih terbawa dari tahun 2018. Pasar kripto belum booming dan harga RTX 3070 masih normal. Miner masih ada karena miner yang dari tahun 2017 sampai 2020 itu mereka masih tetap beroperasi. Tapi jumlahnya bukan yang heboh seperti yang barusan kemarin. Mereka adalah miner yang memang loyal dari sejak awal sampai sekarang, mungkin mereka juga masih mining. Dan hal ini terlihat dari harga GPU yang saat itu masih belum beranjak naik karena belum banyak orang yang memborong. Tapi dalam waktu 2 bulan berikutnya harga Bitcoin melonjak tinggi sampai menyentuh angka 600 juta. Di titik ini para miner yang memang udah mining dari awal langsung jadi semakin kaya mendadak karena profitnya melonjak tinggi. Kemudian harganya masih terus berlanjut sampai hampir menyentuh 1 miliar. Dan selama bulan November sampai April ini, miner yang udah beli RTX 3070 di awal dengan harga normal bisa dipastikan udah balik modal dan dapat profit yang banyak. Dan saat inilah berita bahwa mining menggunakan GPU benar-benar bisa bikin kita kaya raya langsung menyebar kemana-mana. Dan akhirnya muncullah momen yang tidak akan pernah kita lupakan, harga GPU mulai naik nggak karuan. Tapi harga Bitcoin di angka 1 miliar nggak akan bertahan selamanya. Dia bisa naik karena ada orang yang trading. Dan orang trading begitu harganya udah menyentuh harga tinggi, mereka pengen ambil untung. Dan untuk bisa ngambil untung mereka harus menjual Bitcoinnya. Dan mereka menjual beramai-ramai di saat yang bersamaan. Akhirnya hanya dalam waktu beberapa minggu berikutnya, harga Bitcoin dari hampir 1 miliar anjlok sampai menyentuh 400 juta. Tepatnya ini terjadi di bulan Juni tahun 2021. Hal ini tentu saja membuat para miner yang barusan nyemplung langsung kaget dan langsung takut waktu itu. Gue baru aja beli GPU baru bulan April sama bulan Mei. Dan bulan Juninya tiba-tiba harga Bitcoin anjlok. Dan profit dari miningnya juga ikutan anjlok. Diperparah dengan jumlah minernya udah lumayan banyak saat itu. Tapi nggak mungkin juga dong kita barusan beli GPU kemarin terus harga Bitcoin anjlok langsung kita jual. Saat itu para miner nahan diri dulu bre. Jangan buru-buru dijual. Kalau memang masih nggak profit ya sudahlah, jalan dulu aja. Siapa tahu nanti harga Bitcoinnya naik. Makanya saat harga Bitcoin turun ke 400 juta yang pertama itu, harga GPU-nya belum ikut turun. Dan ternyata harapan para miner terjadi. Harga Bitcoin mulai naik lagi ke angka 750 juta sampai akhirnya naik lagi hampir menyentuh 1 miliar lagi. Dan dia sedikit lebih tinggi dibandingkan harga sebelumnya. Akhirnya para miner yang tadinya agak takut gitu ya, begitu melihat harganya naik lagi, wah berarti ini memang benar-benar menjanjikan nih. Kalau dia turun pasti bakal naik lagi. Akhirnya dimulailah gelombang pemborongan GPU berikutnya. Orang-orang yang barusan nyemplung, yang tadinya barusan beli terus takut, akhirnya mereka jadi tambah yakin dan nambah beli lagi. Harga GPU semakin gak karuan. Tapi di gelombang kenaikan harga yang kedua ini, kondisi sudah mulai goyang nih. Karena jumlah minernya semakin bertambah banyak. Jadi walaupun harga Bitcoin ada di angka hampir 1 miliar, profitnya gak sebesar sebelumnya. Dan ditambah lagi, dalam waktu beberapa minggu berikutnya lagi, harga Bitcoin anjlok lagi jadi 400 juta. Dan ini terjadi di bulan November tahun 2021. Tapi saat itu harga GPU masih belum turun juga. Padahal harga Bitcoinnya udah turun ke 400 juta 2 kali. Dan ini sangat wajar karena miner yang di gelombang turun pertama itu takut. Terus habis itu jadi yakin, di gelombang kedua mereka semakin yakin bahwa ini hanya akan terjadi sebentar dan nantinya akan naik lagi. Makanya GPU-nya belum dijual bre. Dan ternyata benar di bulan Maret tahun 2022 harga Bitcoin naik lagi mendekati 700 juta rupiah. Tapi kali ini para miner gak segila sebelumnya. Karena GPU yang mereka beli di April sampai akhir tahun 2021 belum balik modal bre. Jadi walaupun harga Bitcoinnya naik, mereka sepertinya tidak menambah unit secara besar-besaran. Tapi ternyata hal ini tidak berlangsung lama. Karena begitu harganya naik ke angka 700 jutaan, dia langsung balik turun lagi ke angka 400 juta. Dan saat inilah kenyataan pahit mulai menghantam. Bahwa mining sudah tidak lagi profitable. Harga koinnya sudah jatuh, jumlah minernya masih banyak. Ditambah lagi ternyata harga yang jatuh ini bertahan sampai lama. RTX 3070 yang waktu di awal dia rilis bisa balik modal ya 2-3 bulan kalau dipakai mining, sekarang cuma bisa menghasilkan Rp33.000
per bulan. Jadi kira-kira gimana? Apakah para miner kemarin untung atau malah buntung? Miner yang udah memulai kegiatannya dari sejak sebelum 2020 atau mungkin di akhir 2020 gitu ya, itu kemungkinan besar di awal mereka sudah balik modal sangat cepat. Dan mungkin uangnya sudah dipakai lagi untuk beli GPU baru, dan mungkin itu pun juga sudah balik modal dan mereka juga sudah dapat untung yang lumayan banyak. Ditambah lagi, kalau GPU-nya waktu itu dijual juga saat harganya masih tinggi, profitnya jadi berlipat-lipat. Dan buat mereka yang baru beli GPU di sekitaran bulan April Mei 2021 dan mereka konsisten mining dari sejak saat itu sampai mungkin pertengahan 2022 kemarin, kemungkinan mereka udah balik modal dan bisa jadi dapat untung sedikit lah ya. Yang jadi masalah adalah buat mereka yang miningnya nggak full. Jadi saat harganya turun mereka berhenti miningnya biar nggak nombok bayar listrik gitu ya. Itu berarti kemungkinan paling banter balik modal lah ya. Tapi lebih parah lagi kalau mereka udah beli di bulan April atau Mei, terus di tengah jalan mereka nambah unit lagi. Ini yang kemungkinan mereka saat ini masih nombok. Dan buat yang barusan nyemplung mining di akhir tahun 2021 atau mungkin malah di awal tahun 2022, ini yang wassalam karena kemungkinan besar mereka belum balik modal. Mereka beli GPU harganya masih mahal banget, dipakai mining belum dapat profit, dan sekarang kalau GPU-nya mau dijual harganya sudah anjlok nggak karu-karuan. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya. Kira-kira apakah akan terulang lagi? Jadi kalau di tahun 2017-18 udah terjadi yang pertama, kemudian 2020 ke 2022 ini terjadi yang kedua, apakah akan terjadi yang ketiga kalinya? Walaupun profit mining yang dari tadi kita sebut itu harganya berhubungan dengan Bitcoin, tapi sebenarnya yang paling banyak di mining dengan menggunakan GPU adalah Ethereum. Dan ini udah terjadi dari sejak awal tahun 2017, Ethereum pertama kali rilis sampai terakhir tahun 2022 ini, yang paling banyak memberikan profit pada miner yang menggunakan GPU adalah Ethereum. Koin lain yang di mining pakai GPU ada, tapi profitnya nggak sebanyak Ethereum. Nah, si Ethereum ini di bulan September kemarin kalau nggak salah, itu dia sudah beralih sistem menggunakan Proof of Stake, di mana dia udah nggak bisa lagi di mining pakai GPU. Bukan nggak bisa sih, memang mereka udah nggak butuh miner lagi. Koin yang lain masih ada, tapi ternyata profitnya kecil banget. Dan saat Ethereum beralih sistem ini, otomatis mining menggunakan GPU boleh dibilang mati seketika. Tadi saya bilang kalau pakai RTX 3070 kita masih dapat 33.000 sebulan kan? Itu masih mending bre. Kalau kamu pakai GPU yang lain, malah nombok. Lihat nih, pakai RTX 3090, nombok. Bahkan pakai 4090 sekalipun, nombok. Mau pakai yang agak murah, RTX 3060, nombok juga. Makanya kenapa kalau kamu lihat-lihat di pasar GPU second sekarang, banyak banget orang yang menjual GPU bekas dalam jumlah besar. Karena para miner yang harapannya mungkin masih bisa mining dikit-dikit, dapat profit dikit-dikit, udah nggak bisa bre. Profitnya sudah minus. Dan dengan melihat kenyataan ini, kemungkinan GPU mining akan bangkit lagi hampir nggak ada. Kecuali ada koin yang masih bisa di mining pakai GPU, harganya bisa naik, melonjak tinggi, sampai bisa menggantikan Ethereum. Jangan salah, Ethereum ada di peringkat kedua di bawah Bitcoin. Dia adalah koin kedua terbesar di dunia. Jadi kalau pengen GPU mining bangkit lagi, harus ada satu koin pengganti yang bisa menggantikan kedudukan Ethereum di peringkat atas. Tapi, apakah mungkin terjadi?